Selamat pagi anak-anakku sekalian, kelas 8 SMP Negeri 19 Kota Bekasi yang sangat Bapak banggakan. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat dan selalu semangat. Pada pertemuan kali ini akan kita bahas tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Untuk kelas 8 semester 2 bersama Bapak Sahrul Sukito, juga ada Ibu Hajah Yeti Irmawati dan Pak Sri Mayanto. Kemudian sebelum kita masuk ke materi pokok, akan Bapak jelaskan tentang kompetensi dasar, materi, dan tujuan pembelajaran. Pertama, kompetensi dasar atau kemampuan dasar, yaitu keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam perekonomian di Indonesia dan di negara-negara ASEAN. Materi pokoknya adalah peran pelaku-pelaku ekonomi dalam perekonomian. Dan tujuan pembelajarannya adalah siswa diharapkan mampu menjelaskan keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Kita mulai dengan pembahasan manusia sebagai makhluk ekonomi atau Homo economicus. Berkaitan dengan manusia sebagai makhluk ekonomi, ada beberapa yang harus kita ketahui bahwa kebutuhan manusia itu bersifat tidak terbatas dan selalu terus-menerus dipenuhi. Kedua, kebutuhan manusia itu banyak dan bermacam-macam. Yang ketiga, kebutuhan manusia selalu bertambah baik jumlah, kualitas maupun ragamnya. Berikutnya, kebutuhan manusia yang satu dengan yang lain tentunya sangat berbeda baik jumlah dan macamnya. Bapak akan jelaskan tentang konsep dasar ekonomi. Pertama, ada motif ekonomi, ada tindakan ekonomi, ada prinsip ekonomi, dan kegiatan ekonomi. Dimulai dengan motif ekonomi, yaitu dorongan yang timbul dalam diri manusia untuk melakukan kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Dengan motif itulah, ada dorongan itulah manusia melakukan tindakan ekonomi, tetapi tindakan itu harus berdasarkan prinsip-prinsip alasan yang kuat untuk melakukan kegiatan ekonomi. Sedangkan ekonomi adalah ujung dari motif, tindakan, dan prinsip, yaitu ada 3 kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi. Pertama, ada faktor geografis, yaitu tempat kedudukan di mana manusia berada, apakah di pantai, di daratan rendah, tinggi, atau pegunungan, tentunya akan mempengaruhi kegiatan ekonomi manusia. Yang kedua, ada faktor lingkungan, di mana tempat tinggal manusia itu mempengaruhi kegiatannya. Kemudian ada juga faktor sosial dan budaya. Kebiasaan atau sosial budaya manusia itu akan mempengaruhi kegiatannya dalam rangka memenuhi kebutuhan. Dan juga ada faktor ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Semakin tinggi ilmu pengetahuan dan teknologi, maka semakin berkembanglah manusia dalam rangka melakukan kegiatan ekonomi. Manusia dalam memenuhi kebutuhannya tentunya harus melakukan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di sekitar kita, yaitu
alam menyediakan sumber daya atau sumber daya alam yang melimpah untuk dikelola oleh manusia. Faktor lingkungan dan letak geografis juga sangat mempengaruhi aktivitas manusia, sehingga ada keunggulan-keunggulan yang diperoleh di suatu tempat. Ada namanya keunggulan mutlak, yaitu sumber daya yang tersedia di suatu tempat yang tidak dapat di tempat lain. Itulah kita sebut keunggulan mutlak atau keunggulan yang absolut. Yang kedua, ada keunggulan komparatif, di mana pengelolaan sumber daya alam itu dikelola secara efektif, efisien, sehingga menghasilkan lebih tinggi dari tempat yang lain. Sebagai makhluk ekonomi dan sosial, manusia saling membutuhkan satu dengan yang lain. Untuk itu kita akan bahas terjadinya permintaan dan penawaran barang dan jasa. Permintaan dari pihak konsumen atau pembeli kepada pihak produsen atau pembuat barang dan jasa untuk pemenuhan kebutuhan. Sedangkan penawaran dari pihak produsen kepada pihak konsumen untuk pemenuhan kebutuhan manusia. Kedua belah pihak ini saling berinteraksi melalui jual beli barang dan jasa. Tentang permintaan atau demand, yaitu sejumlah barang dan jasa yang dibutuhkan atau dibeli atau diminta oleh konsumen pada tingkat harga dan waktu tertentu. Faktor yang mempengaruhi permintaan antara lain harga barang itu sendiri, harga barang-barang lain, pendapatan, cita rasa atau selera, jumlah penduduk, dan lain-lain. Tetapi ini sifatnya relatif, tidak mutlak. Ada hukum permintaan, landasan atau dasar untuk melakukan permintaan. Jika harga naik, maka permintaan terhadap barang berkurang. Sebaliknya, jika harga turun, maka permintaan akan bertambah. Ada beberapa macam permintaan. Ada permintaan absolut, yaitu permintaan terhadap barang dan jasa, tetapi tidak dibarengi dengan kemampuan membeli atau tidak mempunyai pendapatan. Yang kedua, permintaan potensial, yaitu permintaan terhadap barang dan jasa yang dibarengi dengan kemampuan membeli atau pendapatan, tetapi belum dilakukan. Yang ketiga, ada permintaan efektif, yaitu kemampuan untuk membeli barang dan jasa dan langsung dilakukan. Ada kurva permintaan. Kita mulai dengan garis vertikal ke atas, yaitu ada garis juga ke horizontal, yaitu yang ke atas atau vertikal P atau price, harga. Yang horizontal atau ke samping kanan ada Q atau quantity atau jumlah, dan 0 untuk sumbunya. Kurva permintaan bergerak dari kiri atas menuju ke kanan bawah, maka simbolnya ada D yaitu demand. Setelah kita akan bahas tentang penawaran atau supply, yaitu sejumlah barang dan jasa yang ditawarkan atau dijual oleh produsen kepada konsumen pada tingkat harga pada waktu tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran antara lain harga barang itu sendiri, harga barang-barang lain, pendapatan masyarakat, teknologi, tujuan perusahaan untuk memperoleh laba, dan lain-lain yang kesemuanya bersifat relatif atau tidak mutlak. Hukum penawaran berbunyi,
Jika harga naik, maka penawaran bertambah. Dan jika harga turun, maka penawaran berkurang. Kemudian kita akan lihat bagaimana kurva penawaran. Kita mulai dari sumbu vertikal dan juga ada sumbu horizontal. Pada sumbu vertikal ada P, price atau harga. Pada sumbu vertikal atau horizontal ada Q, quantity atau jumlah harga atau barang yang akan ditawarkan. Kemudian kita mulai dari 0. Kurva penawaran bergerak dari kiri bawah ke kanan atas dengan simbol S atau supply. Peran pelaku ekonomi. Ada 4 pelaku ekonomi yang berperan dalam kehidupan ekonomi. Pertama, rumah tangga konsumen atau sering juga disebut rumah tangga keluarga yang berperan untuk melakukan kegiatan konsumsi. Tetapi juga rumah tangga konsumen ini memberikan faktor-faktor produksi untuk diberikan kepada pihak produsen atau perusahaan. Yang kedua ada rumah tangga produsen atau rumah tangga perusahaan yang berperan sebagai penghasil barang dan jasa untuk kebutuhan konsumsi masyarakat nasional. Kemudian ada yang ketiga yaitu rumah tangga negara atau pemerintah yang berperan untuk regulator atau pengatur kegiatan ekonomi, juga sebagai konsumen dan produsen. Yang keempat, ada rumah tangga internasional yang berperan untuk melakukan kegiatan perekonomian internasional atau perdagangan internasional berupa ekspor dan impor barang dan jasa. Kita akan bahas hubungan antara rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen. Kita mulai dari rumah tangga produsen, kemudian ada sisi kanan ada rumah tangga konsumen. Kita mulai dari garis dari rumah tangga produsen ke rumah tangga konsumen. Garis hijau ini namanya garis BJ atau barang dan jasa. Hasil produksi dari produsen yang telah menghasilkan barang dan jasa untuk diberikan atau ditawarkan atau dijual kepada konsumen, sehingga konsumen dapat membeli barang dan jasa dengan melakukan pembayaran. Nah, garis merah ini adalah garis pembayaran. Kemudian di bawah kita mulai dari garis dari produsen ke konsumen, namanya garis pendapatan. Maksudnya adalah produsen dengan melakukan kegiatan produksi tentunya harus melalui proses produksi dengan bantuan faktor-faktor produksi yang diperoleh dari konsumen, sehingga konsumen layak untuk mendapatkan pendapatan berupa gaji, honor, keuntungan atau laba atau sewa, karena konsumen telah memberikan faktor produksi kepada produsen. Inilah hubungan antara produsen dan konsumen dalam kegiatan ekonomi. Demikian. Anak-anakku sekalian, demikian pembahasan materi IPS kelas 8 semester 2. Semoga menambah wawasan kita semua. Sehat, semangat. Mari kita tutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.